Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab 4 pokok bahasan zaman praaksara di Indonesia. Anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai anak sekalian? Anak sekalian, kita mulai PJJ kita, yaitu zaman praaksara di Indonesia. Ini peta konsepnya. Praaksara, ada pengertian, ada ilmu bantunya, yaitu ada ilmu arkeologi antara lain, juga ada kehidupan sosial ekonomi, juga ada manusia purbanya. Ya, ada jenis manusia purbanya. Lanjut anak sekalian ya. Pengertian praaksara. Praaksara adalah salah satu periode dalam kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Praaksara merupakan gabungan dari pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Dengan demikian praaksara zaman sebelum mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga masa atau zaman nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Oleh karena itu nirleka adalah masa tidak ada tulisan. Istilah lainnya masa praaksara disebut juga masa prasejarah atau zaman prasejarah. Kapan dimulai zaman praaksara? Dimulainya zaman praaksara sejak adanya manusia sampai temukan tulisan. Setiap zaman, setiap bangsa tidak sama masa praaksaranya. Bangsa Mesir dan Mesopotamia misalnya, mereka sudah mengenal tulisan sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Indonesia baru mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Demikian sekalian mengenai pengertian praaksara. Lanjut alasannya. Ini berdasarkan ilmu arkeologi, zaman praaksara itu dibagi menjadi 2, yaitu zaman batu dibagi 4, ada Paleolitikum, ada Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Zaman logam dibagi 2, ada zaman perunggu dan zaman besi. Ini pembagian zaman praaksara menurut ilmu arkeologi atau ilmu keperbakalaan. Perkembangan kehidupan masyarakat praaksara. Misalnya kamu baca sendiri, kamu lihat, perhatikan tuh perkembangannya, perubahannya dari zaman Paleolitikum, zaman batu tua, ke Mesolitikum, zaman batu tengah, dan Neolitikum zaman batu baru, kemudian langsung zaman logam. Meganya di sini nggak dibahas, nanti dijelaskan di bab berikutnya, di bahasan berikutnya. Lanjut ya. Ini perkembangan sistem percayaan zaman praaksara. Perkembangannya, yang pertama ada animisme, itu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Yang kedua ada tetomisme, itu zaman bahwa hewan tertentu mempunyai kekuatan, namanya totemisme. Yang ketiga dinamisme, bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan, yaitu dinamisme. Ini perkembangan percayaan zaman praaksara. Ada animisme, percayaan dengan roh nenek moyang. Yang kedua totemisme, bahwa hewan tertentu punya kekuatan. Yang ketiga dinamisme, benda-benda memiliki kekuatan. Jenis manusia pada zaman praaksara. Ini keadaan alam bumi kita. Ini perkembangan asalnya. Ada 4 zaman. Ada zaman Archaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Ini pembagian bumi kita dari mulai awal sampai menetap. Ya, itu perbaikannya. Kita lanjut. Jenis manusia purba fosil yang ditemukan. Ada Meganthropus, ada Pithecanthropus, juga ada manusia jenis Homo yang mirip seperti kita. Ini jenis fosil yang ditemukan di Indonesia sekalian ya. Kita lanjut. Tugas anak sekalian. Ini terakhir ya, ini tugasnya ini. Ada 5 soal esai yang harus kamu kerjakan. Ya, soalnya ini kamu jawab dengan baik.
Boleh selembar, boleh di folio, boleh juga di buku latihan. Ya, sebenarnya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan di bahasan berikutnya atau di materi berikutnya, masih pengembangan praksara. Selain ya, sampai sini saja pembahasan kita pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di PJJ berikutnya. Kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.